Di mana bos ini? Katanya janjian di sini. Kok malah dia yang gak ada nih? Aneh banget. Woi kocak, aku di belakangmu dasar robot gak guna. Sorry bos, aku gak lihat tadi habisnya. Kamu gak bilang kamu ada di situ tadi. Diam, kau berani sekali. Kamu manggil bosmu sendiri kamu. Panggil aku bos. Siap bos, aku sah. Jadi, apa tugasku bos untuk kali ini? Dan misi apa lagi? Tugasmu adalah turunlah ke bumi dan keluarkan para anak buahmu mobil berkaki dan suruh mereka ganggu ketenangan warga kota Sakura dan teror manusia. Siap bos, aku akan ke bumi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ingin mengacaukan kota Sakura? Diam, kau pergilah sana, banyak omong sekali. Oke bos, aku akan ke bumi. Semoga saja kamu berhasil. Alasan mengapa aku mau mengacaukan kota Sakura, karena aku ingin balas dendam kepada polisi Koban. Itu dia bumi. Kencang juga angin di bumi ini. Aku harus cepat. Aku harus mencari tempat mendarat secepatnya. Anginnya kencang sekali. Anak buahku, kalian sudah paham kan harus ngapain? Jadi keluarlah semuanya dan jangan kembali sampai kalian berhasil melakukannya. Oke. Akhirnya kita akan menguasai daerah sini. Aku dengar-dengar banyak bocil FF di sini. Ayo kita teror dan hancurkan rumah di sini. Woi bocil, kenapa kamu bisa ada di sini? Woi bocil, perkenalkan kami adalah monster anomali mobil berkaki terkuat. Haha. Aduh, monster lucu banget mukanya sih. Kayak mobil mainanku dan muka monster kayak badut. Lucu sekali. Maafin Udin, Om. Monster Udin nggak bermaksud ngejek Om Monster. Kalau Om Monster maafin, nanti Udin top up kan? Deman. Diam kau bocil FF kami monster. Bukan bocil sini. Kau akan kami beri pelajaran yang pantas untukmu. Mana bocil itu tadi ya, cepat sekali menghilangnya. Mungkin dia ke sana. Ayo kita cari dia sampai dapat. Syukurlah monster anomali itu pergi dan aku sekarang sudah bebas dan bisa login kapanpun. Kamu yakin cuma bocil FF kamu bisa login kapanpun? Kayaknya indah deh. Nani? Bocil rasakan tendangan dari mobil monster kakiku ini. Sorry teman-teman, Udin gak bisa lagi login FF bersama kalian karena Udin akan tinggal di bulan sepertinya. Ayo, kita cari gedung untuk dibakar. Dan kita cari semua penghuni manusia ini, kita ganggu. Dan kita takuti mereka, sampai tak berani lagi datang ke kota ini. Mumpung kita diizinkan mengacaukan kota Sakura. Ayo kita cari manusia. Mumpung kita dibebaskan oleh bos kita untuk meneror manusia di kota ini. Soalnya kita butuh 1 miliar tahun lagi untuk menunggu momen ini. Dan kita jangan sampai gagal. Wah, sepertinya ada manusia di Umar sana. Ayo kita datangin manusia. Dan kita tendang sampai keluar bumi. Makhluk apaan itu, Bah? Kenapa dia kemari sih? Oh my god. Help me, please.
Polisi Koban, kenapa Anda memanggilku secara khusus? Padahal aku seharusnya sedang bertugas di Kutub Utara. Dan misi penting apa yang harus aku lakukan, Pak Polisi Koban? Apa misi kali ini menyangkut kejahatan yang terjadi di kota Sakura yang tidak terkontrol? Karena anggota Pak Polisi Koban banyak yang cedera akibat serangan monster anomali 5 tahun lalu. Perkataanmu ada benarnya juga, Jenderal Yuta. Aku meminta khusus datang kemari dari Kutub Utara untuk melakukan patroli kota. Karena aku merasakan ada kekuatan besar muncul ke kota ini. Dan kekuatan ini sangat persis yang terjadi 5 tahun lalu. Siap, Pak. Polisi Koban aku akan patroli. Dan jika aku menemukan sesuatu yang aneh, akan aku infokan secepat mungkin. Dan kalau begitu, aku pamit dulu ya. Polisi Koban dan Polisi Santi. Oke Yuta, hati-hati saat menjalani patroli ya. Semoga kamu menemukan sesuatu. Oke, aku pergi dulu, Pak. Polisi Koban, jadi kenapa juga kamu memanggil saya? Santi, kamu adalah sniper paling hebat di dunia. Karena itu aku jauh-jauh memanggilmu dari Amerika Serikat untuk membantuku. Karena aku kekurangan anggota dan cuma kamu satu-satunya yang bisa memantau keadaan kota dari ketinggian dengan senjata sniper yang kamu miliki. Dan tugasmu memantau keadaan yang mencurigakan dari atas gedung yang sangat tinggi. Siapa Polisi Koban? Aku akan melakukan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Kalau begitu, aku pamit pergi dulu ya, Pak. Aku akan memantau keadaan kota dari atas sini. Semoga saja prajurit yang aku kirim memantau kota Sakura akan baik-baik saja, karena aku tahu betul kekuatan besar yang datang ke kota ini. Mobil polisi dan orangnya di dalamnya. Kamu tidak akan bisa lari dari kejaran kami dan kami ditugaskan untuk mengganggu ketenangan warga kota Sakura. Ternyata mereka yang dimaksud kekuatan besar yang datang ke bumi yang dirasakan Polisi Koban ini sangat kacau. Jumlahnya sangat banyak. Polisi Koban akan memusnahkan kalian dari serangan kalian karena Polisi Koban adalah polisi terkuat di dunia. Ingat itu. Aku sudah lama memantau kota Sakura dari jam 8 sampai ke jam 3 subuh. Tidak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Polisi cantik, coba lihat ke belakang sini. Rasakan tembakanku ini, makhluk aneh. Tembakanmu nggak sakit sama sekali, rasakan ini. Kenapa pasukanku yang aku kirim memantau keadaan kota nggak kunjung kembali? Ada apa ini? Hei Polisi Koban, aku ada info penting nih. Kawan lamaku, Agent Ali, info apa? Polisi Koban prajurit yang kamu kirim untuk memantau keadaan kota Sakura. Mereka telah tumbang dikalahkan oleh monster anomali, mobil berkaki dan lokasi mereka. Yuta berada di Jalan Raya Selatan Barat, dan Santi berada di Gedung Eropa. Terima kasih banyak infonya, Agent Ali. Iya, sama-sama, aku pamit pergi dulu ya. Aku harus segera bertindak untuk menyelamatkan Yuta dan Santi. Aku akan menyiapkan senjata zaman purba. Karena kendaraan markas ini telah dipakai Yuta, mau tidak mau aku menggunakan jet terbang. Di sini ternyata kalian monster jelek. Manusia, kami seperti mengenalmu. Apakah kamu adalah seorang legenda hidup Polisi Koban? Aku nggak peduli, rasakan tembakanku, monster jelek. Santi, bertahanlah di situ. Aku harus menyelamatkan Yuta dulu, karena aku yakin keadaan dia lebih parah.
Tak kusangka keadaannya Yuta separah ini. Tapi di mana monster yang melakukan ini kepada Yuta? Di belakangmu, manusia lemah. Ternyata monster kroco, aku akan menggunakan pistol saja untuk mengalahkan monster ini. Adik-adik maaf ya, kali ini kita nggak joget dulu. Karena kita nggak boleh bahagia di atas penderitaan orang lain. Terima kasih telah menonton adik-adik.